buff pertama dia langsung ke arah purple buff, tapi kita lihat dari jauh headnya sepertinya berada di sisi atas. Dia nggak mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Hyde. Yes, di sisi bottom lane kita juga sudah melihat head to head antara Pakito bersama dengan Tamus. Memang di early ini harusnya sih Tamus lebih kuat ya secara hero. Dengan dia mempunyai life stealer dan langsung aja bergerak ke area crab, ke area gold buff-nya dari seorang Mavis. Tapi kalau misalnya Pakuito itu sebenarnya udah mensecure area laning sebenarnya. Mau dia ngelawan siapapun juga sebenarnya cukup kuat dan itu cukup merepotkan. Tinggal bagaimana teman-teman dari Aura Fire, dari Geek Fam akan mencoba ganking ke arah Pakuitonya. Tapi di sisi atas kali ini Renesmee sebagai god laner berhadapan dengan Ruby yang cukup meriah juga. Ruby kali ini di patch yang baru cukup ramai juga dipakai oleh teman-teman dari pro player ataupun dari teman-teman komunitas. Ya, sementara itu kita sudah melihat 2 orang di bawah melawan 2 orang Aura Fire antara dan juga Geek Fam. Sudah mulai sekarat, jauh headnya masih ada Ejector dan langsung aja dibantu dengan keberadaan dari orang High yang tadi nge-pop up Mountain Choker-nya. Oke, tadi ada juga ada little counter dikeluarkan oleh Hans hanya untuk ke arah jungle hijau sebenarnya. Tadi cukup unik, dia nggak mau kecuri karena kita tahu di detik-detik seperti ini leveling sangat penting. Tapi kita lihat Restless masih bisa mundur ke belakang dari seorang High, masih belum bisa menemukan Hans yang berada di garis depan. Tapi emang cukup unik banget ya dengan melihat adanya fighter di patch kali ini. Fighter itu berada di area XP lane bisa, di area gold lane bisa, sebagai jungler juga bisa. Bener-bener user fighter kali ini bener-bener merdeka banget, bebas banget menggunakan hero-nya dimanapun dia mau. Betul, ditambah lagi dengan adanya item baru yaitu War X. Tapi sementara itu kita sudah melihat pertama kali objektif Turtle berhasil diamankan oleh Yu Sunshin, oleh Aura Fire, dan langsung bergerak ke purple buff-nya yang mencoba untuk di-invade aja dan berhasil. Bahkan didapatkan oleh Hans. Resurrect juga di pop up, first blood, Selena tumbang bersama dengan Hayabusa. 2 orang pemain dari Geek Fam Junior harus terpanis. Mencoba untuk mengincar Vince, sudah ada Ejector cukup sekarang. Weapon manipulation hanya sedikit aja barriernya, tapi ternyata masih bisa selamat. Di sisi lain, Pakito langsung datang membalaskan dendam dari seorang Moro, dari seorang Jawhead. Gak mau dikasih lepas gitu aja. Oke, 1-1 teman-teman Aura Fire dan juga Geek Fam saling berjibaku untuk mendapatkan point kill. Vince tadi harus tumbang. Dan dari jauh Moro juga harus tumbang. Kali ini dari atas Rupture belum bisa mendapatkan siapa-siapa di area atasnya. Walaupun dia udah memasang Abyssal Arrow, udah masang ubur-ubur ikan lele, tapi masih belum kena leh. Betul, nah ini bagi kalian yang penasaran, Moro itu Godiva. Iya. Godiva, iya karena role juga tank ya. Benar, dan Hans kali ini berhasil mendapatkan Little Wanderer bergerak ke area bottom lane. Sudah mulai dikejar aja Federation di pop up. Coba ke Yara, mencoba untuk menjadi front laner, menjadi lini terdepan. Tapi dia harus terpanis dengan damage yang harus ditahan oleh 3 orang. Sementara itu Godiva datang menjadi tankernya dan dia harus menumbangkan nyawanya juga demi menyelamatkan seorang Parsha bersama dengan Yu Sunshin. Ini kerugian yang cukup besar bagi teman-teman Aura Fire. Mereka kehilangan Kira, mereka kehilangan Godiva. Bahkan di war yang tadi kita lihat masih berlanjut. Kali ini Facehagen menjadi bulan-bulanan, reward manipulation dikeluarkan kali ini. Tapi dengan adanya Yu Sunshin masih bisa ditolongkah? Ternyata tidak. Rupture bisa mengamankan 1 point kill ke arah Facehagen. Yes, sementara itu di area bottom lane sudah ada 1v1 situation di sini antara Pakito dan juga Tamus. Cukup sekarat, Tamusnya dikejar terus dan gak mau terlalu overcommit karena dia melihat wave mini di area bottom lane juga sudah masuk dari Aura Fire. Memilih untuk cleaning lane phase-nya terlebih dahulu. Oke, dan Turtle yang kedua mulai hadir tengah-tengah lane of down tentunya dari teman-teman Aura Fire seperti Godiva dan juga Hai. Kali ini udah langsung ke arah seorang Selena dengan Ejector juga yang Powerful Force dikeluarkan. Di Turtle juga diamankan, Feather Ice Strike di pop up kali ini ke arah seorang Hans dan Hans ya bisa ditumbangkan. Masih mau lebih dari Rupture ya. Kali ini udah sekarang full mode, nggak bisa kemana-mana. Bahkan Ejector kali ini benar-benar on point sekali. Hayabusanya kali ini juga harus tumbang. Walaupun Hai juga harus hilang, tapi teman-teman Aura Fire cukup untung mendapatkan 3 orang sekaligus. Yes, 3 ditukar 1 ini bukanlah pertukaran yang baik bagi Geek Fam Junior yang mana tadi di area belakang juga Pakitonya masuk menjadi backup tambahan dari Aura Fire dan ini bukan hal yang baik sekali karena kalau kita lihat dari segi network Aura Fire sudah mulai mengejar atau mengungguli berbeda 1000 dan ini adalah replaynya. Kita melihat sudah ada Fire Resurrect yang di pop up. Cukup kewalahan teman-teman dari Geek Fam Junior mendapatkan damage dari Parsha dan langsung dari belakang Pakito. Seorang Kiera langsung ngejab ke area depan. Tapi sayang sekali
3 orang dari Geek Fam harus tumbang. Iya, 3 orang harus tumbang, bahkan hike-nya. Kalau misalnya kita ngomongin rugi atau untungnya, ya memang hike memang eh, salah satu peran yang sangat penting sebagai jungler, tapi dia harus tumbang. Tapi dibalaskan dengan 3 orang itu juga nggak sebaik itu. Dan kalau kita lihat udah ada ubur-ubur kan Lele, hampir kena Lele ke arah facehagernya dan masih bisa digocek oleh teman-teman dari Aura Fire kali ini. Moro. Coba untuk melihat pergerakan dari teman-teman dari Geek Fam ID Junior. Bahkan masih belum ada inisiasi lebih dari teman-teman Aura Fire. Iya, tapi sini sudah ada Federal Strike mencoba untuk di-pop up reward manipulation-nya, tapi terlalu sakit. Damage dari seorang Parsha masih bisa ditahankan, tapi Rapture dicoba untuk di-charge oleh Kiera, tapi ternyata Kiera terkena damage dari Turret dan sudah ada besar orang yang lewat. Kieranya harus tumbang di tangan seorang Hans yang langsung mengkating pergerakan dari Kiera. Gila. 1-1 juga kali ini. Vince tumbang, Kira tumbang. Sebenarnya pertarungan mereka ini sama-sama balance ya. Walaupun dari segi networknya mereka lebih unggul 2000 dibanding Geek Fam Junior. Tapi dari poin killnya cuma beda 1 poin kill aja sebenarnya. Ya sebenarnya ya, tapi sudah ada Mountain Shocker juga yang di pop up oleh seorang Yushin. Buka vision bagi Aura Fire mengetahui keberadaan dari Geek Fam Junior. Karena itu Turtle, objektif sudah berhasil mencoba untuk di start oleh Yisun Shin, dipantau aja pergerakannya oleh Tamus, mencoba untuk di zoning out oleh Parsha yang sudah membawa pada dasarnya, tapi langsung aja di dive in sama seorang Tamus. Reward manipulation bahkan dibuka dan shutdown, kali berhasil didapatkan. Ivia tumbang oleh seorang Ruby Vengeance yang kali ini berhasil di depan. MyFace mencoba untuk menggila, tapi terkena damage dari 3 orang, gak bisa tertahankan lagi dan harus tumbang kali ini mengincar karena seorang Gyodiva harus tumbang di tangan seorang Balmond. Kiera kali ini apakah akan menjadi sasaran selanjutnya, ditabrak, diputar, sudah ada Bilzero juga tapi masih belum terkonek. Kiera nyawanya terselamatkan kali ini. Ada Mountain Shocker di pop up oleh Yihai kali ini, mencoba untuk memberikan vision kepada teman-teman Aura Fire di manakah musuh-musuh mereka berada. Dan kali ini turtle-nya yang tadi udah sempat di start harus di reset ulang, dan ini adalah replaynya. Ketika reward manipulation dikeluarkan, itu hanya menilai kematiannya saja. Bahkan dari Maeve juga nggak bisa lebih lama untuk sustain berada di garis depan karena 3 orang yang mengejar dia. Walaupun ada Abyssal Arrow masih bisa digocek, walaupun jauh headnya harus tumbang juga. Yes, sementara itu adalah replaynya tadi ya. Yep. Coba untuk mengamankan Turtle, dan kali ini kalau kita lihat di area mid lane Hansnya dengan 3-1-3. KD yang sangat baik sekali berbanding terbalik dengan Hike. Ya, Hike ini dengan 6 assist karena ada Mountain Shocker yang di pop up juga, dengan juga damage mungkin dari Trestless-nya sempat connect. Tapi informasi yang menarik adalah Hans mendapatkan turtle yang kedua. Wow, ini turtle yang kedua berhasil diamankan oleh Hans. Networknya sudah mulai pelan-pelan mengejar ketertinggalan oleh Aura Fire yang tadi mengungguli, sekarang hampir sama. Tapi objektif masih dipegang oleh teman-teman Geek Fam sebenarnya, karena di area atas mereka udah kecolongan sampai jauh banget itu dari Aura Fire, Pilot Ejector dan juga Travel Force dikeluarkan karena Maeve. Kali ini damage dari 3 orang dengan Hike juga dari depan, masih bisa mundur dari Maeve, masih bisa selamat, masih bisa menjaga ketahanan tubuh dan kekebalan. Iya, tapi di sisi lain di mid lane yang Vendetta terconnect, tapi masih ada flicker ke arah depan dan langsung aja ada besar Rose. Sementara tuh Vince cukup terkarat dan langsung jadi tabrak dengan Restless oleh seorang Yishunshin. Gak bisa lagi bertahan even dengan barrier yang di pop up oleh Reward manipulation, tapi sudah ada habis Row, masih bisa di dash, cukup sekarat. Mountain Shocker di pop up, tapi tas dari seorang Godiva mencoba untuk di ganking 1 lawan 3. Ejector gak mungkin bisa menyelamatkan dirinya, bahkan kali ini datang seorang Hayabusa juga. Itu hanya buying time ya sebenarnya dari Godivanya. Dia memberikan celah untuk Aura Fire untuk lebih bisa farming lebih baik lagi dan mencoba mengambil objektif, dan terbukti di atas sudah bisa dijebolin sama teman-teman Aura Fire. Lebih tepatnya pasrah sih. Udah dicegat kanan kiri kan, tapi di sisi lain Hans kali ini mencoba untuk di pressure aja. Saudara Federal Strike yang di pop up, besar Arrow juga, tapi kali ini masih bisa bertahan di area orange buff yang berusaha kali ini diamankan oleh Hans. Aku rasa dari Selena ya, tahu dia ini ketika midnya udah dijebolin, dia udah cukup bukan bingung sih, udah cukup space-nya cukup nggak ada gitu. Tapi kita lihat kali ini dari Reward manipulation dikeluarkan, bahkan menemukan seorang jauh head ya kali ini, ngapi musuh lebih dari dari seorang Hans, nggak bisa kemana-mana, harus ditumbangkan. Bahkan Federal Strike udah sakit banget, tinggal secicil darah lagi dari seorang Maeve, tinggal dioles dikit itu bisa meninggoy, tapi dia masih bisa selamat. Peperangan barusan benar-benar 1 untuk 1, tapi Geek Fam harus kehilangan jungler ya. Iya,
Ya satu hit lagi, tapi sementara itu kalau kita lihat dari Aura Fire, mereka mencoba untuk nge-start Lord yang pertama, Rapture, mencoba untuk diharas, mencoba untuk dipukul mundur, dan kali ini Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama tanpa adanya terjadi kontes. Wow, lihat Federate Strike-nya, satu hit damage Federate Strike itu udah memulangkan setengah darah dari Rapture. Gila sih, aku penasaran sama itemnya apa yang dibikin sama Parsia Facehugger karena sakitnya itu bukan main. Nah ini dia, Bapak produsen kita sangat mengerti ya. Sudah ada COD Lightning Transient, udah ada NOD juga. Mungkin ini Arcane Boost juga itu kan bikin Magic Penetration ini sakit ya. Betul, ditambah dengan combo burst damage oleh Magic yang COD, ditambah Lightning Transient, dimana juga dia sudah membuild item Necklace of Durance yang mana ini bakal men-slow regen HP dari Hans maupun dari Maef. Betul. Karena kita tahu Tamus kan kalau misalnya regen HP udah mulai nyebelin gitu ya, dan tapi bakal nggak terlalu berasa untuk Facehugger. Tapi sementara itu Lordnya udah bergerak di area atas, teman-teman dari Aura Fire udah melakukan setup, bahkan dari GFM Junior memiliki Yves, dan ini tentunya seenggaknya bisa mendinai lah dengan ada reload manipulation nanti dikeluarkan. Ya, tapi sudah ada Federate Strike area depan beradu kali ini dengan real world manipulation dimiliki oleh Yves. Satu orang Maeve di area depan mempop off engine bersama dengan Inferno-nya. Kali ini harus pukul mundur, tapi sementara itu Hans mencoba untuk backdoor, dan kali ini dia malah justru yang menjadi bulan-bulanan dan killing spree didapatkan oleh Yi Sun-shin. Kali ini Lord berhasil mendobrak dari inhibitor area top lane. Benar banget, tapi sementara itu dari teman-teman GFM Junior masih mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu, dan ada Abyssal Arrow yang terkonek ke arah Keira. Masih ada Federate Strike, bahkan Keiranya harus tumbang susul dengan Tamus ya, yang nggak bisa kemana-mana karena Federate Strike. Itu benar-benar nyakitin hati dan juga relung jantung, bahkan di area midnya udah bisa diamankan oleh teman-teman Aura Fire. Yes, kali ini dua inhibitor harus tumbang. Super minion akan masuk ke area dual, dan sementara itu Shadow Kill tidak membuahkan hasil, justru dia yang harus terpanis di area bottom lane, dan kali ini 3 inhibitor bahkan tumbang dari GFM Junior. Wow, base yang menjadi target dari teman-teman dari Federate Strike juga dari One Manipulation. Saling beradu kali ini, bahkan menumbangkan seorang Balmond. 4 orang harus tumbang. Vince sendirian kali ini masih dengan real world manipulation ya, mencoba untuk dikejar, tapi teman-teman Aura Fire mencoba untuk mengamankan satu base yang terakhir, dan tanpa ada gangguan Aura Fire mengamankan game yang pertama. Iya, 1 poin kemenangan berhasil diamankan di match kita yang kedua di game yang pertama oleh Aura Fire. GFM cukup kewalahan proteksi high ground defense mereka. Iya, sebenarnya